Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Lorencia Teni SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat, Sekolah Dasar Negeri Culu, akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik. Saya di sini ingin melakukan beberapa wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berdilema etika. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi? Terima kasih. Selama ini dalam identifikasi permasalahan yang ada yang terjadi, saya melakukan mengambil keputusan itu antara benar dan salah. Sebuah situasi yang sulit yang terjadi, yang mau tidak mau kita mengambil keputusan dan mempertimbangkan banyak hal. Dan identifikasi yang perlu itu yaitu mempertimbangkan yang sama-sama benar lawan benar, sesuai dengan situasi yang terjadi. Jadi mau tidak mau kita harus berhadapan dengan situasi itu dan tetap kita mengambil keputusan yang dimana dua-duanya bisa benar, namun pada dasarnya bertentangan dengan keputusan atau pertimbangan dengan hasil nurani kita. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini pertama saya melakukan identifikasi dulu permasalahan yang ada dalam yang mengalami dilema etika. Identifikasi itu permasalahan itu, kemudian menyelesaikannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam keputusan itu, dan saya melakukan penyelesaiannya, keputusannya dengan memperhatikan langkah-langkah yang baik dengan urutan yang baik supaya keputusan itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Baik, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur yang biasa saya lakukan itu pertama identifikasi jadi mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yang mengalami dilema etika. Dari setelah melakukan identifikasi, membuat penilaian seperti apa permasalahan itu, kita menilai yang dimana yang dikatakan dilema etika. Kemudian saya melibatkan teman-teman guru untuk mendata atau mencari fakta soal kebenaran soal permasalahan yang terjadi, dan langkah berikutnya adalah mengambil keputusan dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Pertama ada resolusi, mempertimbangkan itu, kemudian mengetahui penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaiannya, dan mempertimbangkan hal-hal yang baik dan yang buruk dari keputusan itu. Kemudian menetapkan, membuat keputusan dan melakukan refleksi setelah diadakan keputusan itu. Jadi apakah ada dampaknya, seperti apa setelah kita mengambil keputusan itu, seperti itu. Baik, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Baik, selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu kasus-kasus yang berupa atau mengalami dilema etika tetap dilaksanakan pengambilan keputusannya dengan memperhatikan prinsip itu. Prinsip yang pertama adalah memperhatikan hasil akhir dari sebuah keputusan itu
apabila kita mengambil suatu keputusan itu. Kita perhatikan atau pertimbangkan itu. Kemudian bagaimanapun juga keputusan itu adalah keputusan sesuai dengan aturan yang benar. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan apa dampak dari keputusan yang kita ambil, jangka panjangnya dari sebuah keputusan yang kita ambil itu, apa dampak jangka panjangnya terhadap siswa atau terhadap guru dari persoalan yang dihadapi. Kemudian prinsip berikutnya adalah adanya rasa peduli dari kita saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan ini, dengan tidak hanya mempertimbangkan soal benarnya saja, tetapi ada kepedulian kita dari keputusan itu. Kemudian dari semuanya ini tetap saya melakukan diskusi, koordinasi dengan teman-teman guru dan juga terutama guru-guru senior. Dan juga apabila berhadapan dengan masyarakat atau orang tua, saya melibatkan komite untuk melakukan koordinasi dengan jadi seperti itu. Baik, Bapak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Iya, dalam kasus dilema etika ini yang menjadi tantangannya itu adalah keputusan itu atau persoalan itu sama-sama benar, ya sama-sama benar, dan juga ada salahnya dari sebuah keputusan itu dan ada benarnya. Sehingga kita dihadapkan dengan ini, kita mau memutuskan dengan posisi yang benar, sementara ada kepedulian atau rasa dari kita supaya tetap dipertimbangkan. Jadi dilema etika ini menjadi tantangan karena bagaimanapun kita harus mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang banyak, yang matang. Apakah Bapak memiliki tantangan atau jadwal tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Ibu, dalam menyelesaikan ini saya menyelesaikan itu tergantung pada permasalahannya. Jadi permasalahannya yang mendesak, maka mau tidak mau saya langsung membuat suatu keputusan dengan prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang ada tadi dengan secepatnya. Dan apabila persoalan yang dihadapi itu membutuhkan waktu atau tidak mendesak untuk diselesaikan oleh saya sebagai pimpinan, maka mau tidak mau kita atur waktunya untuk menyelesaikan persoalan itu dan mengambil keputusan yang baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Ya, dalam kasus ini, dilema etika ini yang dialami di sekolah, jadi saya tidak sendiri. Jadi saya melibatkan teman-teman guru untuk memperhatikan, menilai suatu persoalan itu dengan nilai-nilai kebajikan yang dialami, yang kita pahami bersama, terutama saya sebagai kepala sekolah, dan dengan teman-teman guru bisa menilai itu dan membantu untuk menyelesaikan secara bersama persoalan yang dialami. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada dilema etika ini? Pembelajaran yang dipetik itu, yang saya petik dari pengalaman selama ini yang efektif, pertama nilai-nilai kebajikan itu kita harus ada, kita harus pahami supaya kita mengambil keputusan yang penuh dilematis itu bagaimanapun penuh kebijakan atau kebajikan dari kita sebagai pimpinan. Kemudian memperhatikan langkah-langkah yang tepat untuk penyelesaiannya tanpa
keburu untuk kita putuskan permasalahan itu, tetapi ada prosedurnya, langkah-langkahnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah saya sampaikan tadi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sampai sini dulu wawancara saya pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Ibu. Kabar baik. Baik Bapak. Saya di sini ingin melakukan wawancara. Selamat pagi juga Ibu. Beberapa wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai sini ingin melakukan wawancara pengambilan keputusan yang berdilema. Wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah ini bagaimana Bapak pengambilan keputusan yang berdilema merupakan dilema etika atau bujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak Baik, dapat Ibu. mengidentifikasi Memang kasus-kasus yang selama ini merupakan dilema etika atau bujukan Saya moral? ketika mengidentifikasi Baik, masalah, memang terjadi, selama ini yaitu bujukan moral dan saya ketika mengidentifikasi yang saya pahami yang terjadi bujukan moral, yaitu bujukan moral dan dilema etika, benar atau salah yang saya pahami situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang benar atau salah dalam sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang benar atau salah dalam sebuah situasi yang terjadi di mana dan seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar atau salah, namun bertentangan sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya. Selama ini bagaimana Namun Bapak bertentangan menjalankan keputusan dalam mengambil pengambilan di sebuah sekolah keputusan. Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ini ada bagaimana yang Bapak menjalankan benar keputusan atau sama-sama pengambilan yang di mengandung sekolah, Pak? nilai kebajikan. Terutama untuk kasus-kasus di Baik, mana ada sebagai dua seorang kepentingan yang pemimpin, sama-sama benar ketika atau dihadapkan sama-sama dalam yang mengandung situasi nilai mengambil kebajikan. keputusan, tentunya sebagai seorang pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, kasus tentunya berada harus mengidentifikasi masalah etika dahulu. Selanjutnya ada beberapa hal berada perlu kita lakukan moral untuk mengambil keputusan etika, yaitu selanjutnya ada beberapa hal yang perlu para lakukan untuk mengambil dilema etika, yaitu prinsip harus memperhatikan langkah 4 paradigma dilema etika. Lalu Tiga langkah-langkah prinsip dan atau prosedur 9 seperti apa langkah yang bisa Bapak lakukan keputusan. selama ini Bapak menjalankan sebagai lalu pimpinan di sekolah? langkah-langkah atau prosedur seperti apa Iya. yang bisa Bapak Yang lakukan pertama, selama ini yang Bapak saya lakukan menjalankan adalah sebagai dengan pimpinan di mengidentifikasi masalah. Iya. Itu yang pertama yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi. Kemudian saya mengenali nilai itu yang bertentangan dengan situasi kira-kira seperti apa sebuah yang dialami. Kemudian saya mengenali nilai siapa yang terlibat dengan situasi dalam hal ini sering terjadi yang dialami. Saya melibatkan juga saya menentukan siapa yang terlibat. Dan dalam hal ini guru-guru ini dilibatkan untuk saya melibatkan rekan-rekan guru saya. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah, mengumpulkan fakta dan melaksanakan kemudian prinsip resolusi. Saya akan melakukan pengujian mencari benar atau salah atau opsi dan melaksanakan trilema prinsip resolusi. Selanjutnya mencari saya akan membuat keputusan atau opsi kemudian terakhir merefleksikan keputusan yang selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian terakhir Baik, merefleksikan keputusan yang Lalu saya sudah hal-hal apa sampai. saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus? Lalu hal-hal Dilema apa etika. saja yang selama ini Bapak anggap efektif Iya, dalam pengambilan dalam keputusan kasus pada dilema kasus-kasus etika ini dilema ketika etika? saya berhadapan dengan dilema etika. Iya. Hal dalam kasus dilema etika ini keputusan ketika pada kasus saya berhadapan dengan dilema menggunakan 3 prinsip yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan berpikir berbasis pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip peraturan yang benar dan mengutamakan berpikir berbasis hasil. Kemudian juga saya memperhatikan dampak yang benar dan mengutamakan rasa peduli untuk jangka panjang. Kemudian juga saya memperhatikan dampaknya. Saya terutama memperhatikan juga untuk jangka panjang hal-hal yang efektif dan juga dilakukan sehingga saya apa yang diputuskan
hal-hal yang efek terkait yang perlu dilakukan. Saya dapat menyelesaikannya dengan baik bersama apa yang diputuskan terkait sebuah persoalan. Selamat pagi Saya Pak. dapat menyelesaikannya dengan Apa kabar baik hari bersama. ini? Selamat pagi juga Ibu. Kabar baik. Baik Bapak. Asino. Saya di sini ingin melakukan wawancara, Harus penmati. Ayo saya main ya. beberapa wawancara terkait pengalaman Bapak. Ya, baik Bapak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Iya Ibu. Memang dalam menyelesaikan masalah yang saya alami selama ini ada begitu banyak hambatan, tantangan. Tantangan yang paling besar itu adalah hasil dari keputusan yang saya ambil. Terutama di sini keputusan yang menyangkut sama-sama benar. Namun juga saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh pada aturan yang berlaku. Serta tidak lupa juga saya peduli terhadap sesama, terhadap peserta didik, terutama dalam mempertimbangkan sebuah persoalan ini. Oke Bapak. Lalu apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, memang saya tidak memiliki jadwal yang secara khusus, jadwal yang sistematis. Nah, yang saya lakukan selama ini adalah tergantung seberapa mendesak sebuah persoalan itu. Kalau persoalannya sangat mendesak, maka itu yang diprioritaskan. Dan juga jika memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat hal-hal yang perlu dilakukan, terutama dalam penyelesaian masalah itu. Baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri, Ibu. Saya berkolaborasi dengan teman-teman guru, terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga apa yang diputuskan merupakan kesepakatan bersama antara saya dan juga pihak-pihak lain, terutama guru dan juga pihak komite, supaya apa yang diputuskan hasilnya baik dan sangat mengikat. Oke, baik Bapak. Dari semua hal yang disampaikan, yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga keputusan yang diambil bukan hanya keputusan yang setengah-setengah atau merugikan orang lain, tapi keputusan itu betul-betul bermanfaat untuk yang bermasalah. Itu saja, Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini Bapak, atas wawancaranya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan kedua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus dilema etika. Semoga kegiatan wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.